Oh ya, itu. Nanti dari sini aja. Nah, ini sebenarnya kita masih di tahap pertama ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat uh, bulan lalu itu Mas Akbar bawain tentang Docker ya, mulai dari awal banget kayak kenapa kok kita perlu pakai kontainer gitu ya. Nah ini roadmap ini official dari Cloud Native. Oke. Nah bulan depan kita bakal secara khusus bahas CI/CD. Ini kayaknya Mas Rehan ya, atau siapa mungkin teman-teman yang nanti materinya nggak cuma kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya hal menarik yang bisa di-share gitu, itu boleh. Nanti kita bisa collaborate, terus kita share di komunitas gitu. Tujuannya kita bisa belajar bareng gitu ya. Terus harapannya ilmu yang kita dapetin itu benar-benar ilmu yang praktikal gitu, yang bisa nambahin value ke teman-teman. Jadi kalau misalnya selama ini nge-build ke production itu susah gitu ya. Harapannya begitu sampai di pembahasan kedua ini CI/CD, teman-teman bisa ambil sesuatu dari sini, terus kerjaan teman-teman jadi lebih cepat gitu. Terus barangkali kalau sudah kita mau bicara scaling macam-macam gitu, nah itu kita bisa masuk ke yang ketiga. Nanti kita akan coba bahas kayak Kube, terus dalam. Tapi ini mungkin 2 bulan ke depan sih. Sampai nanti, ini roadmap-nya masih panjang, perjalanan masih jauh. Nah, to be honest, saya sendiri itu masih stuck di sini. Helm ini nggak pernah nyentuh. Ini Mas Akbar sama Mas Rehan yang nyentuh. Terus berikutnya ada benda-benda yang kayak gini, kayak Prometheus ini untuk observability ya, monitoringnya. Jadi kalau ada error gitu kita bisa trace ini errornya kenapa gitu. Ini ada macam-macam sih. Nah ini kebetulan teknologi yang ada di sini, yang ada logonya ini emang teknologi yang sudah di-adopt sama Cloud Native gitu. Nah ini ya udah, yang bawah-bawah ini ya nggak terlalu paham saya. etcd ini pernah dengar, cuman nggak yang ya Kubernetes pakai etcd emang, cuman nggak yang ini banget. Nah nanti ya mungkin sampai streaming, messaging sampai mana gitu. Ya, tapi kan kita sementara masih di sini dulu. Oke, ini kita lagi di tengah ya, 1,5. Karena nanti saya akan coba untuk ngebahas sedikit tentang CI/CD. Cuman nggak akan nggak akan se-advance yang seharusnya gitu. Jadi CI/CD yang asli itu sebenarnya tujuannya mempermudah ya. Jadi kayak teman-teman begitu push ke GitHub atau ke GitLab atau ke Bitbucket gitu. Nah itu langsung behind the scene, dia akan langsung running beberapa komen yang nanti ujung-ujungnya itu langsung ke deploy ke entah staging, entah development, entah production gitu. Jadi kayak development teman-teman itu bakal cepet banget, nggak usah kayak kalau dulu zaman saya pakai cPanel itu, control panel, ya, cPanel itu kan harus upload manual gitu kan, terus nunggu, terus kalau ada migrasi database harus jalanin dulu. Nah itu kita bisa running itu secara manual, secara otomatis, kita bisa setup secara otomatis. Terus kita bisa kayak misalnya kalau ada tag tertentu, jadi kalau kita commit itu kan ada tagnya, atau di branch tertentu itu masuknya kemana gitu, itu bisa. Itu keren, kebetulan di kantor juga pakai, dan itu mempercepat banget sih. Jadi kayak kita nggak perlu lagi ngurusin hal-hal yang kayak gitu. Tim infra pun hanya turun tangan kalau ada barang baru yang mau kita deploy, yang sebelumnya nggak ada, atau kalau ada masalah. Jadi biasanya Mas Akbar itu kerja kalau ada masalah. Dan sampai sekarang kerja terus, berarti ada masalah terus. Bagus lah, namanya hidup ada masalah. Oke, ini jam 7:06. Teman-teman sudah ada. Ya, ada beberapa. Oke. Kita tunggu sampai 15 ya, Pak? Ya, kita tunggu sampai 15. Mungkin sambil kita nunggu, teman-teman ada yang punya pengalaman dengan benda-benda ini kira-kira? Kita pengen lihat-lihat juga itu teman-teman di Malang sama ya Mbak Dewi ya di Surabaya ya. Panji di mana sekarang Panji? Oke. Ada yang punya pengalaman dengan benda-benda ini kira-kira sampai
Kayak mana yang kira-kira kalian pernah pegang gitu. Nanti eventually aduh. Nanti pada akhirnya kita akan sentuh ini semua gitu. Gitu. Tapi pelan-pelan. Gitu. Oke. Nah, kita pengen nanti yang di Cloud Malang itu apa ya? Ini bisa pengetahuan ini bisa kesebar gitu. Terus teman-teman juga bisa contribute gitu. Kalau ada ide boleh disampaikan di grup ya, ada masalah gitu. Boleh di-share juga misalnya ini setting CICD-nya bermasalah gitu. Ini gimana benerinya gitu. Itu kita bisa diskusi bareng di situ juga. Jadi kalau misalnya teman-teman khawatir sama beberapa grup yang kelihatannya sudah advance banget gitu ya di luar kota, ya ada kan grup kayak Kubernetes Indonesia atau apa gitu ya. Nah ini kita kalau di sini ini levelnya anggap aja kita levelnya beginner gitu. Saya juga masih beginner. Jadi kalau ya tadi saya sudah ngomong ya paling mentok saya di sini. Udah lebih dari itu ya wis pernah dengar gitu aja nggak pernah coba. Oke, cuman kalau Mas Rian sama Mas Akbar, ya karena mereka DevX dan Infra ya tentunya lebih jauh. Nggak tahu sejauh mana. Gitu. Tapi kita ini bisa share-share bareng di sini lah. Gitu. Oke. Oke. Atau mungkin ada yang mau teman-teman ini tanyain dari roadmap kita ini. Ini naga ini aksesoris ya, nggak ada hubungannya. Biar rame aja. Oke. No. Oh, iya Prometheus. Mas siapa? Saifuddin. Gimana pengalamannya pakai Prometheus? Dipakai untuk apa kalau di tempat kerjanya Mas Saifuddin? Mungkin bisa ngomong atau bisa ngetik, terserah enak yang mana. Kalau ngetik saya bacain nanti. Kalau ngomong ya nggak tak bacain. Ya, selamat sore. Hmm. Uh, mm, uh, oh iya, betul. Mm, hmm, aplikasi pihak ketiganya apa Mas kalau boleh tahu? Hmm,
Oh, iya benar-benar benar. Eh, di kantor kita sekarang soalnya juga pakai itu mas, pakai Slack gitu. Itu kadang-kadang benar sih kayak eh, dalam satu apa ya, dalam satu waktu itu bisa tiba-tiba ada 30 message baru gitu kan. Kita akhirnya ya agak kesusahan juga sih. Itu yang perlu dihandle yang mana. Iya. Benar-benar benar. Ya mungkin kapan ntar bisa cari-cari, kebetulan di sini yang ngeset kemarin Mas Akbar apa Mas Rehan yang ngeset ya kalau di kantor ya. Mas Rehan. Mas Rehan ya. Lempar batu ya Mas Akbar ini. Iya. Ya, ntar kita bisa cari-cari, kayaknya butuh banget sih itu. Emang soalnya bener sih kalau pas kita alertnya di Slack itu sudah ngebantu sebenarnya. Kita tahu oh ini ada masalah gitu kan. Tapi kalau di Slack itu kan aturnya emang Slack itu kan kayak chat gitu ya. Jadi muncul akhirnya kita bingung sendiri gitu kan. Ini yang error yang mana gitu kan. Kita harus masuk lagi ke dashboardnya gitu kan. Kalau kita dashboardnya pakai apa? Pakai kemarin Kibana atau Grafana ya? Ada yang pakai Kibana ya? Yang alert itu kita pakai Kibana ya kalau nggak salah ya? Untuk apa? Yang untuk tracing kalau ada error itu loh. Iya, Kibana. Ya. Oh Kibana itu error ini ya, error dari level aplikasi ya. Logging sih lebih tepatnya. Logging. Kalau misalnya yang dari segi kayak OM atau apa itu kemana pakai apa Mas Rian? OM pakai Prometheus Grafana. Prometheus Grafana ya. Ya itu menarik sih. Nanti kita bisa bahas sana. Mas Saifuddin ini di sana pakai Kube juga di kantornya? Masih belum, masih proses belajar Docker juga. Berarti iya benar. Berarti nanti kedepannya ada keinginan yang aplikasinya kepindah ke entah itu ke Kubernetes atau ke yang lain. Oh iya. Iya. Menarik sih. Teman-teman ada cerita lain gitu mungkin? Soal benda-benda yang ada di sini tadi, mana sih? Hilang. Yang ada di sini tadi. Ini ada berapa nih? Ada 10 ya. Sekarang kalau kita 3, ya harapannya kira-kira tahun depan kita sudah nyampe ya mungkin 8 atau 9 gitu ya. Jadi nanti kalau kita ketemu orang-orang yang udah jago di bidang ini, kita juga nggak terlalu canggung banget gitu. Kita bisa nyambung mereka ngomong apa gitu. Minimal tahu apa yang mereka omongin lah. Saya kadang-kadang selama itu tuh menderita gitu loh. Jadi kayak kalau orang ngomong di atas Kubernetes, Prometheus saja saya sudah mulai ini. Ya cuman lihat doang gitu kan. Itu kayak menderita banget kan. Mereka ini ngomong apa sih gitu. Nas gRPC ini masih oke karena ini dekat developer kan, dekat sama developer. Tapi yang lain kayak enggak gitu. Oke. Oh ada Mas Pujo juga ya. Oke. Ini sudah 23. Kita mau mulai sekarang. Boleh Pak? Ayo. Kita mulai dulu ya. Oke. Selamat sore teman-teman. Ada Bu Kaulina juga tadi ya. Cukup banyak ya. Oh, ada Dirta. Oke. Saya akan coba untuk present tentang Docker Compose ya untuk hari ini. Jadi ini perkenalan sedikit tentang saya.
Ini nama saya. Saya officially AI engineer di Kata.ai. Pernah jadi dosen di Stiki, ajar. Saya termasuk salah satu yang menggagas Palang Cloud Facebook Group. Kemarin waktu itu disaranin sama Mas Andi, terus kebetulan ada Mas Rehan dan Mas Akbar yang punya minat yang sama ya untuk ngomongin soal-soal teknologi di atas awan sana ya. Kemudian ini saya kemarin kebetulan waktu mempersiapkan presentasi ini saya bikin satu domain gitu ya. Ini kalau ini State Alchemist gitu. Kayak kalau teman-teman pernah tahu anime Full Metal Alchemist, nah ini diambil dari situ. Oke, ini handle saya di Twitter. Nah, ya saya sama seperti teman-teman masih mere mortal. Jadi nanti kalau misalnya di presentasi ini teman-teman nemu ada sesuatu yang aneh gitu ya, ada sesuatu yang nggak benar, itu boleh boleh disampaikan juga. Kita biar bisa sama-sama maju gitu ya. Oke, ini sekedar mengingatkan saja. Bulan lalu itu kita sudah bicara tentang Docker ya. Oke, Docker itu apa sih? Docker itu sebenarnya kontainer dari aplikasi. Jadi aplikasi kita dimasukkan ke dalam kontainer gitu ya. Yang mana dia itu isolated. Terus dia tuh kerjanya itu kayak hampir kayak virtual machine, tapi lebih kecil dari itu. Maksudnya nggak semuanya diemulate. Oke, cuman kernelnya doang di isolate gitu. Oke, ini kemarin juga kita udah bahas beberapa perintah. Kita langsung masuk saja ke sini. Ini adalah contoh dari sebuah Docker file. Teman-teman masih ingat nggak Docker file? Nah, ini untuk nge-refresh sedikit ya. Dalam Docker itu ada beberapa terminologi ya. Ada yang namanya image, ada yang namanya container. Kalau misalnya teman-teman terbiasa dengan pemrograman OOP, image itu seperti class, sedangkan container itu seperti objek. Jadi image sendiri itu tidak bisa dipakai. Untuk memakai sebuah image, kita harus bikin satu container yang basisnya berdasarkan dari satu image gitu. Image sendiri itu kita bisa turun-turunin. Kayak misalnya ini. Oh, saya pengen pakai image-nya Golang 113. Ini biasanya kalau di Docker file, ini biasanya nama image-nya. Kemudian ini ada tag-nya. Kemudian saya juga mendefinisikan satu work directory. Jadi kalau teman-teman biasanya pakai command line gini ada begini. Nah, ini kan saya ada di home ya. Home saya path-nya ada di ini. Sorry, ini kurang gede kayaknya. Oke, home friendly gini kan. Nah, kalau di kasus ini saya pengen ini yang jadi working directory-nya. Kemudian ini mengcopy seluruh file yang ada di dalam directory host ke dalam directory yang ada di dalam container. Kemudian ini beberapa perintah yang dijalanin. Kemudian ya itu tadi karena kita pakai Golang, ini biasanya akan mengcompile ya. Jadi nanti binary-nya itu namanya app. Kemudian kita akan jalanin perintah app-nya. Nah ini biasanya ada satu keyword yang boleh ada boleh enggak. Expose. Ini biasanya artinya adalah app ini dia akan mengekspos port 3000. Oke, cuman kalau nanti teman-teman lihat itu di spesifikasinya sebenarnya expose ini nggak melakukan apapun, dia cuma dokumentasi aja, gitu. Oke, cuman ngebantu tim infra supaya mereka nggak usah dive terlalu dalam gitu ya, nggak usah lihat codingnya, dia buka port berapa. Oke, ini adalah perintah untuk membuat membuild image-nya, gitu. Jadi kalau ini adalah resep untuk bikin image. Ini adalah perintah untuk ngebikin image-nya, gitu. Oke. Nah, setelah jadi image, nah ini kita bisa lakukan beberapa hal. Ini untuk nge-build image, ini untuk run, gitu ya. Saya pengen run image ini tadi. Kemudian saya pengen kasih nama. Kemudian tadi kan dia expose port 3000 ya.
Oke. Saya ingin nanti di host saya ngaksesnya bukan pakai port 3000 tapi pakai port 8686 gitu. Nah, itu kita bisa lakukan kayak gitu. Oke. Kemudian main D ini kita mau pakai image yang mana? Jadi proses ini adalah prosesnya bikin kontainer sekaligus ngejalanin. Nah, kalau misalnya udah jalan, biasanya kita bisa lakukan Docker push. Docker push ini dia akan nge-push ke image registry gitu. Image registry yang umum dipakai itu adalah Docker Hub. Tapi nggak cuma Docker Hub ya. Kemarin kayaknya GitLab itu punya sendiri gitu. Ini salah satu image yang pernah saya bikin. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lakukan push itu kayak push di GitHub gitu ya. Dia akan nge-push ke Docker Hub. Oke. Kemudian di tempat lain, kalau misalnya ada klien gitu ya, mereka cukup pakai perintah ini. Terus mereka cukup pakai ini. Maka di komputer lain itu dia bakal tahu bahwa dia akan nge-download dari Docker Hub nama image-nya ini gitu. Oke, ini kalau mau pakai environment variable. Oke. Kira-kira itu ya kemarin waktu kita pakai Docker. Nah, hari ini kita akan ngebahas Docker Compose. Apa sih Docker Compose itu ya? Jadi kalau tadi Docker container itu kan satu container, literally satu container gitu ya. Kalau Docker Compose itu kayak beberapa container, teman-teman gabungin jadi satu, kalian bikin jadi satu dirangkai sehingga bisa mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Gitu. Nah ini contoh ya, misalnya ada container terus digabung-gabung jadi rumah. Gitu. Kira-kira kayak gitu Docker Compose itu. Oke. Ini ada beberapa filosofi di balik kenapa sih kok orang bikin Docker Compose gitu ya. Saya dulu pernah mikir, kenapa kok kita pakai beberapa kontainer disatukan? Kenapa nggak pakai satu kontainer besar yang semuanya ada di situ gitu? Kan sebenarnya kalau teman-teman lihat lagi, ini kan nggak harus Golang. Misalnya ini Golang, terus di sini teman-teman tambahin apt get install MySQL gitu. Itu kan bisa juga. Jadi ada Golangnya, ada MySQL-nya, komplit gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman lakukan kayak gitu, itu akhirnya mencederai prinsip ini, single responsibility principle. Seharusnya satu komponen itu hanya bertanggung jawab untuk satu hal. Jadi misalnya di aplikasi, ya sudah tanggung jawabnya aplikasi doang. Database, tanggung jawabnya database doang. Terus ini, teman-teman nggak bisa memprediksi masa depan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kalau teman-teman sudah bikin satu kontainer, dalamnya ada Golang sama MySQL, ternyata suatu saat, database-nya diganti nih, nggak mau pakai MySQL, mau pakai Postgre gitu. Atau misalnya, database-nya ini butuh cluster, butuh beberapa VM gitu. Akhirnya ini nggak bisa lagi kita lakukan. Kontainernya harus kita bongkar gitu. Daripada bongkar-bongkar kontainer seperti itu, lebih baik emang dari awal kita buat dengan modularity in mind gitu ya. Ini bakal modular gitu. Nah, terus sesuai dengan semboyan bangsa kita ya, bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi ya lebih baik kita bikin yang kecil-kecil, banyak, terus dikoordinasiin gitu. Oke. Apa sih gunanya Docker Compose itu? Ini ada beberapa kegunaan yang bisa saya pernah alamin gitu ya. Pertama, prepare development environment secepat mungkin. Misalnya apa ya? Misalnya saya punya satu service yang dia tuh depend ke MySQL, Redis, RabbitMQ. Dan masing-masing ini perlu konfigurasi sendiri gitu. Nah, ini akan jadi cukup menyakitkan kalau saya harus install benda-benda ini di dalam komputer saya. Belum tentu antar benda ini nggak konflik juga gitu. Misalnya, ini butuh Python versi sekian, ini butuh Python versi yang berbeda gitu ya. Itu pernah terjadi gitu ya. Dan itu cukup susah ngebenerinnya. Nah, lebih baik kita sudah punya environment yang kayak ready gitu. Kita tinggal Docker Compose up, maka MySQL-nya up, Redis-nya up, RabbitMQ-nya up. Kita tinggal langsung develop aplikasi, tinggal testing. Use case yang kedua adalah waktu kita melakukan integration testing. Jadi kita pengen aplikasi kita kan teruji gitu ya. Kita pengen itu teruji. Nah, kita bisa bikin environment yang volatile gitu ya. Jadi muncul, dipakai,
dihapus gitu. Nah ini membantu banget. Docker Compose bisa memudahkan kita untuk melakukan integration testing gitu. Oke, nanti saya akan tunjukin ada contoh kasusnya. Kemudian untuk nge-deliver POC. Nah ini bahkan dalam beberapa kasus ini nggak cuma POC. Teman-teman bisa nge-deliver sesuatu yang beneran gitu ya. Kemarin ada contoh itu Ridas. Oke. Ridas ini dia mendistribusikan komponen-komponennya itu pakai Docker Compose. Oke, nanti kalau teman-teman buka bisa lihat ya. Ini salah satu yang di deliver adalah yang pakai Docker Compose. Ya. Jadi ada Docker Compose yang isinya beberapa kontainer, beberapa image, termasuk ada Postgre-nya, ada Redis-nya sendiri, ada apa gitu. Nah, itu mereka lakukan kayak gitu. Oke, saya balik lagi ke sini. Kemudian deployment. Nah, selama ini kalau misalnya teman-teman deploy caranya gimana? Mungkin beberapa yang masih pakai stack lama itu kita akan upload ke FileZilla gitu ya. Atau ada beberapa teman yang sudah pakai Kubernetes gitu ya. Tapi dalam fase-fase awal, terutama ini kalau misalnya kita ngomong startup nih, startup itu kan belum tentu profit ya, sehingga kalau kita invest terlalu banyak itu malah berisiko. Misalnya udah punya ide, terus kita udah punya settingan kita sudah sewa di AWS gitu, Kubernetes manage gitu, terus udah install macam-macam, ternyata bisnisnya bangkrut gitu. Nah ini kan nggak oke. Lebih baik kita pakai VPS yang biasa-biasa aja, yang harganya murah, mungkin $10 per bulan gitu. Terus kita deploy ke sana gitu. Nah, kita bisa pakai Kubernetes kita bisa pakai Docker Compose kalau kebetulan aplikasi-aplikasi kita itu juga sudah containerized gitu, udah pakai Docker semua gitu. Ini saya cukup menyarankan ini. Kenapa? Karena nanti kalau aplikasinya sudah containerized ya, dan kita udah pakai Docker Compose, nanti waktu kita mau pindah ke stack yang capabilities-nya lebih tinggi, misalnya pakai UB, itu lebih gampang gitu. Nggak gampang-gampang banget, cuma lebih gampang gitu. Oke, daripada belum. Nah, ini itu kan tadi kenapa kita pakai Docker Compose. Ini kenapa kita nggak pakai Docker Compose. Oke, Docker Compose ini bukan satu alat untuk menyelesaikan segala masalah gitu ya. Yang menyelesaikan segala masalah pegadaian. Docker Compose enggak. Nah, dia nggak bisa dipakai untuk asset orchestration. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh, ini nanti bisa scale up otomatis, scale down otomatis, macam-macam gitu ya. Ya ini kayaknya Docker Compose bukan tool yang bagus untuk itu. Nanti auto scale up atau scale down ini kayaknya bukan tool yang bagus juga. Terus kita misalnya mau deploy di multi cluster, misalnya kita punya beberapa VM yang kita rangkai jadi satu gitu ya. Terus nanti ada beberapa yang di deploy di VM 1, ada beberapa yang di deploy VM 2, ada beberapa yang di VM 3. Ini saya belum pernah tahu Docker Compose bisa melakukan hal kayak gitu. Oke, sehingga kalaupun bisa kayaknya bakal ribet banget gitu ya. Sehingga kayaknya ini juga bukan tool yang sesuai untuk itu. Jadi kalau misalnya teman-teman kebutuhannya sudah mulai berkembang jauh banget, maka Docker Compose itu kayaknya bukan tool yang bagus untuk deployment. Tapi dia selalu tool yang bagus untuk melakukan kayak integration testing, terus local development, itu tool yang bagus. Bikin POC bagus juga. Gitu. Oke, ini beberapa hal yang perlu kita tahu dulu di awal ya. Nah, Docker Compose ini termasuk salah satu teknologi yang salah satu benda yang dokumentasinya itu cukup enak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngalamin ambiguity, kebingungan, nah itu lebih baik buka dokumentasi atau tanya ke teman atau apapun. Usahakan untuk nggak tebak-tebak gitu. Karena kenapa kok saya ngomong gitu? Docker Compose itu bahasanya kan pakai YAML.
menurut saya pribadi bahasa yang deklaratif itu debugnya susah gitu, karena dia cuma ngomong state gitu. Nanti kita mau bikin state kayak gini gitu. Terus kalau misalnya ada salah, nah itu salahnya itu carinya susah banget gitu. Sehingga lebih baik cari di dokumentasi, yakinkan gitu ya, oh memang caranya kayak gitu. Tanya di forum atau apalah gitu. Oke, terus waktu teman-teman pakai satu image, ada baiknya juga teman-teman buka dokumentasi dari image yang bersangkutan. Nah, kemarin itu sebenarnya saya sudah pengen bikin kayak semacam script untuk migration gitu ya. Ternyata dengan saya ngebaca dokumentasi, saya nggak perlu melakukan itu. Oke, ini saya buka salah satu. Sorry. Ya, sudahlah. Ini nggak bisa back ya. Oke. Kalau di dalam MySQL, nah ini environment-nya dokumentasi MySQL ya. Ternyata ada beberapa environment variabel yang bisa kita pakai untuk nge-setup. Oke. Tahunya dari mana? Dari dokumentasi. Terus ada sorry, di sini nggak ada ya. Nah, ini yang min-v. Kemarin kayaknya saya lihat ada yang bagian di mana dia bisa punya menginitialize database itu. Sorry, lagi nggak ketemu ini. Kayaknya ada. Kemarin saya baca ada yang untuk menginitialize database-nya di mana gitu. Nah, oke, saya balik lagi. Sorry, agak ribet ya. Terus ini yang ini untuk Nginx. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman ngalamin ini saya sering pakai ini ya. Kalau misalnya Docker-nya nggak jalan sebagaimana mestinya, nah itu teman-teman bisa lakukan ini. Ini ngejalanin di di mode interaktif gitu. Terus ini biasanya ada container name, ngejalanin pintas. Ini kayak kita masuk ke dalam satu container. Kita pengen menjalankan perintah-perintah yang nanti akan ada di situ. Misalnya kita mau ngejalanin ping atau kita mau ngejalanin telnet atau apa gitu ya, untuk memastikan bahwa networking-nya benar misalnya. Atau kita pengen melihat filenya ada atau enggak sih gitu. Nah, itu kita bisa lakukan perintah ini. Ini cukup berguna gitu. Pengalaman saya pakai Docker sama Docker Compose, ini salah satu script yang ngebantu banget gitu. Kalau nggak ada ini kayaknya cari errornya juga susah. Oke. Nah, ini contoh dari file Docker Compose. Jadi kalau tadi teman-teman sudah lihat Docker file, Docker Compose itu kayak gabungan dari beberapa Docker file gitu ya. Tapi formatnya beda sih. Oke. Ini di contoh ini saya punya beberapa service. Ini masih berlanjut. Ada Nginx, ada API, sama ada MySQL. Oke. Yang ini container name. Ini kalau misalnya nggak dikasih nggak apa-apa. Oh ya, sebelumnya yang ini. Ya, yang ini adalah nama service. Jadi kalau teman-teman nggak kasih container name, biasanya container name-nya itu by default dia akan pakai folder dan terus atau underscore gitu, terus nama service. Oke. Ini adalah image. Jadi kayak, saya mau bikin service yang namanya MySQL dari image MySQL yang ada di dalam Docker Hub, gitu, atau yang ada di dalam komputer kita. Pokoknya dari image ini. Oke. Ini spesifikasi yang ini namanya restart. Kondisi untuk restart. Kapan dia akan restart? Kalau saya ngomong always, maka kalau ada masalah dia akan selalu restart gitu ya. Ada yang misalnya restartnya on failure, restartnya apa, itu ada ini ya. Cuman biasanya saya akan pakai always ini. Oke. Terus ada volumes. Volumes ini untuk ngelingin file yang ada di direktori kita sama yang ada di dalam kontainer. Jadi misalnya kasus ini ya, saya ingin di dalam source code saya, kalau misalnya teman-teman lihat sedikit,
Oke. Ini ada MySQL, ini SQL ya. Nggak kelihatan. LS MySQL. Oke, itu ada folder init. Ada init SQL ya. Kalau saya misalnya cut, ini isinya database yang akan saya buat untuk project saya. Oke. Ini sebenarnya kalimat insert. Nah, ini kan drop table, create table, insert. Nah, ini saya ingin nanti file ini itu akan jadi file ini di dalam kontainer. Jadi di dalam kontainernya nanti dia punya docker entry point ini db.d. Terus ini SQL-nya nanti akan pakai ini SQL yang saya kasih. Nah, akibatnya apa? Nanti begitu run, dia akan jalankan perintah ini. Oke, untuk kasus saya, ini ngedrop, nge-create ini nggak apa-apa karena database saya kebetulan nggak ada operasi nggak ada operasi insert atau update. Jadi cuman dipakai untuk select doang, sehingga nggak apa-apa lah kita drop, kita create lagi. Tuh. Oke, terus ini ada beberapa environment variable. Jadi kalau misal di kasus saya pengen nanti root password-nya ini TOR kayak backtrack. Database-nya nanti DB, usernya user, password-nya password gitu ya. Kenapa begini? Iya, supaya nggak mudah lupa. Oke, jadi satu service. Jadi ini kita sudah mendefinisikan satu service. Oh, nanti saya akan punya service MySQL dari image MySQL dan seterusnya. Oke, selain itu saya akan punya satu image lagi, Nginx. Nah, Nginx ini untuk apa? Nginx ini biasanya untuk routing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya beberapa aplikasi yang running di port berbeda-beda gitu ya, kita bisa routing itu pakai Nginx gitu. Sama kayak tadi, ini pakai image Nginx, saya pengen pakai nama ini. Kalau ada apa-apa, restart aja. Terus nanti saya pengen file ini, nginx.conf.d, di dalam directory saya, itu nge-link ke etc nginx.conf.d yang ada di dalam kontainer si Nginx. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya teman-teman bisa kalau mau ya, bisa bikin beberapa Nginx kalau mau. Jadi misalnya Nginx 1, terus image-nya Nginx, Nginx 2, image-nya Nginx. Itu juga bisa gitu. Misalnya punya beberapa MySQL itu juga boleh, nggak apa-apa. Nah, kemudian ports. Ini saya ngomong bahwa ports 80 di host itu akan nge-link dengan port 80 yang ada di dalam kontainernya si Nginx ini. Oke, kemudian saya define juga bahwa nanti si Nginx ini harusnya dia akan nge-expose port 80. Itu yang nanti di-link ke port 80 juga. Ini supaya bisa TTP gitu ya. Oke, nah terus yang sedikit berbeda, ini kalau tadinya saya pakai image-image yang ada di dalam Docker Hub, yang sudah keregister Docker Hub. Sekarang saya pakai image yang saya buat sendiri. Nah, ini akhirnya saya nggak pakai image di sini, saya pakai build. Build ini maksudnya apa? Build ini maksudnya begini. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini ada folder API ya. Kemana di dalam folder API tadi itu adalah ada satu program saya bikin pakai Golang. Nah, saya pengen nanti dia bikin satu Docker file berdasarkan berdasarkan file Docker file ini yang ada di dalam folder API. Jadi foldernya folder API, dalamnya ada Docker file. Isi dari Docker file-nya seperti ini. Ya, sama kayak yang tadi sebenarnya. Oke, nah kayak gitu. Oke, ada beberapa environment yang saya kasih di sini. Environment ini biasanya untuk apa ya? Kalau teman-teman punya aplikasi, terus teman-teman ingin aplikasi ini configurable, nah salah satu cara yang bisa dipakai adalah pakai environment variable. Tuh. Ini saya punya MySQL connection string, isinya user.2 password. Nah ini ada DCP ya. Ini di Golang kebetulan library yang saya pakai dia require-nya kayak gini. Oke. Nah, ini yang menarik ya.
Kalau teman-teman lihat di sini saya pakai apa? Stalkia MST MySQL. Ini adalah nama kontainer. Jadi antar kontainer yang ada di dalam Docker Compose itu mereka bisa berkomunikasi satu sama lain pakai namanya. Nah, ini Stalkia MST MySQL. Dan kalau teman-teman lihat lagi, dia sebenarnya nggak expose apa-apa ke host kan. Di host dia nggak expose port 3306. Tapi di dalam Docker Compose ini dia bisa saling mengakses port yang bahkan nggak expose ke host. Gitu. Jadi kayak di dalam Docker Compose itu mereka ada jaringan sendiri gitu ya. Mereka ada network sendiri. Jadi saya akan akses Stalkia MST MySQL di port 3306. Oke, user password dari mana? Dari sini. Ini saya ngomong tadi, MySQL ini usernya MySQL, passwordnya password. Oke, terus DB ini apa? Ya, seperti yang bisa ditebak, itu nama database. Di situ. Jadi dengan begitu, API kita ini sudah connect ke ke MySQL. Nah ini saya kasih depends on. Ini agak sedikit tricky ya. Depends on ini artinya apa? Depends on ini artinya adalah saya pengen API ini tergantung ke MySQL. Cuman ada sedikit kelemahan di Docker Compose. Docker Compose ini dia tidak benar-benar tahu apakah setelah dia di-run, runningnya itu benar-benar udah beres. Ya, misalnya kita running MySQL ya, mungkin aja dia butuh waktu sekitar 3 detik. Nah, di Docker Compose itu dia benar-benar waktu kita ngomong depends on, dia akan running MySQL dulu, baru running API. Nah, tapi kita tidak menjamin bahwa API itu running setelah MySQL-nya itu benar-benar jalan secara sempurna. Bisa jadi MySQL-nya belum benar-benar running, dia sudah mulai start. Gitu. Nah, kalau kayak gitu masalah. Sehingga nanti aplikasinya perlu kita akalin dikit lah. Kita kasih delay. Oke. Ini beberapa perintah yang bisa kita pakai. Oke. Nah, saya hanya pakai 2 perintah ini. Sebenarnya perintahnya banyak. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa perintah yang ada di dalam Docker Compose docs. Ini perintahnya banyak banget. Oke. Cuman biasanya memang yang sering dipakai adalah yang up sama down itu ya. Oke. Bentar, saya kayaknya di sekitar sini ada dokumentasi yang ngomong cara pakai Docker Compose-nya. Oke, nanti kalau ketemu dah. Oke. Ada kayak start, pause gitu. Cuman biasanya saya juga ada jarang pakai, jadi nggak saya tulis di sini. Oh, coba deh. Mungkin kata kuncinya salah. Docker Compose, comment, reference. Nah, ini dia. Ini kalau teman-teman lihat perintahnya nggak cuma sekedar up sama down gitu, tapi ada banyak, ada kill, ada images, ada macam-macam gitu ya. Termasuk ada run gitu, ada RM gitu, ada scale. Ini bisa scale. Cuman kalau nggak salah dia itu deprecated. Nah ini. Nah sehingga karena dia deprecated, maka sebaiknya tidak kita pakai. Karena kalau udah deprecated ini biasanya beberapa versi ke depan dia hilang. Ya sudahlah, pokoknya ada, cuman nggak usah dipakai. Oke. Ini kira-kira kayak gitu. Jadi waktu kita running Docker Compose up, maka ketiga service ini akan jalan. Waktu kita running Docker Compose down, maka tiga-tiganya akan mati. Mungkin kita mau praktek dikit ya. Oke, kebetulan ini Dockernya kita belum running sama sekali ya. Saya bisa coba untuk running dengan perintah ini. Nah, apa sih bedanya Docker Compose up sama Docker Compose up maintain? Kalau up, itu teman-teman akan lihat kayak gini. Oke, ada MySQL, ada Nginx, ada API, ini running barengan. Nah, ini kebetulan dia expose di localhost ya. Jadi saya bisa buka localhost. Tadi dia ekspor port 80 ya.
Nah, karena per 80 ini biasanya nggak usah dikasih titik 280, itu bisa juga. Nah, dia akan jadi kayak gini. Ini aplikasi yang ada nanti. Oke, kalau teman-teman lihat di dashboard Kubernetes, dashboard Docker-nya, ini bisa kelihatan juga, ya, kita lagi running 3 image dengan satu network tertentu. Jadi kalau misalnya nanti dilihat lagi, oke, ini nggak kelihatan networknya ya. Nggak tahu gimana cara lihat networknya. Tapi ini ketiganya ini ada di dalam satu network tertentu. Jadi nggak kalau ada kontainer yang lain itu dia nggak serta-merta bisa mengakses ke sini karena networknya beda. Gitu. Oke, kalau misalnya saya matiin, nah ini begini, Ctrl C aja dia mati harusnya. Oke, kalau dia bandel kita tekan Ctrl C 2 kali. Oh enggak. Sebaiknya ditunggu aja daripada nyantol. Kalau saya pakai Docker Compose up -d, apa yang terjadi? Sama sebenarnya, tapi dia tidak munculkan log-log kayak gini, karena dia jalan di background. Nah, kalau mau matiin gimana? Ini kalau kita lihat, dia ada kan masih di sini. Kalau mau matiin, saya bisa pakai perintah Docker Compose down. Sebenarnya saya bisa lakukan ini sih, Docker Compose stop, kemudian start lagi itu bisa. Atau saya langsung down aja. Kalau down dia benar-benar akan hilang. Ini dia ngebunuh satu-satu gitu ya. Ini Nginx-nya udah mati. Nah, dia akan bunuh 2 yang lain. Nah, karena tadi API sama MySQL itu kan API-nya depend ke MySQL. Jadi waktu mati juga API-nya dulu yang mati. Oke, ini kalau saya akses lagi, udah nggak bisa dia ya. Dia bisa muter-muter gitu. Nah, tuh udah nggak bisa. Karena dia udah mati. Jadi kayak enak banget gitu ya. Teman-teman bisa buka, jalanin 3 aplikasi, 3 service, matiin 3 service hanya dengan satu perintah yang kayak gini. Gitu. Bayangin kalau misalnya teman-teman harus running ini satu-satu, itu menyengsarakan banget. Oke, saya balik ke sini. Nah, ini project yang yang akan kita bahas di kesempatan ini ya. Ini teman-teman bisa buka juga di sini. Oke, ini ngapain sih? Ini project project iseng-iseng. Saya sebenarnya suka sama otomasi gitu ya. Jadi kalau ada yang bisa di-automate. Nah, salah satu yang bagus di otomasi itu adalah kita bisa pakai template gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ganti kotanya Bandung, barangnya ini misalnya yang di Bandung kayaknya sebelah ya, Brebes. Nah, itu waktu kita generate, nah dia akan bikin pantun. Nah, ini macam-macam, nggak cuma bisa bikin pantun, tapi saya pengen nanti ke depannya itu kita bisa bikin, teman-teman ada yang pakai Gherkin nggak? Ini untuk testing gitu ya. Saya formatnya pakai given, when, then. Gitu. Given login page, then user provide valid username dan ini, maka session created. Nah, biasanya QA engineer itu suka pakai perintah-perintah kayak gitu. Nah, cuman akan lebih enak rasanya kalau dari perintah Gherkin ini kita bisa jadiin misalnya tes untuk Jest atau apa. Nah, ini saya kepingin bikin kayak gitu. Okay. Arsitektur secara kasarnya begini. Klien nanti akan akses Nginx. Nginx ini akan routing ke 2 tempat. Ada yang ke API, ada yang ke static file. Nah, HTML, CSS, dan macam-macam. Gitu. Nah, di API-nya, dia akan serve beberapa endpoint. Ada templates code, sama generate. Gitu. Templates ini untuk mendapatkan list of templates. Jadi waktu teman-teman tadi lihat ini kan ada list of templates ya. Itu pakai templates. Template code itu waktu saya klik salah satu, nah ini kan terisi otomatis ya, template sama datanya. Itu pakai template code. Waktu saya tekan generate, nah itu saya pakai post, ya nanti hasilnya muncul di situ. Oke. Kemudian API-nya ini akan akses data yang ada di dalam database MySQL.
Oke. Jadi arsitekturnya begitu doang. Struktur directory API-nya kayak gini. Oke. Sebelum saya lanjut ke deployment, saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa melakukan testing. Oke. Testing ini maksudnya gimana ya? Oke, saya akan buka code-nya. Ini API. Teman-teman ada yang terbiasa sama TDD nggak? Nah, ini kebetulan kan ada beberapa seperti yang tadi ya, ada templates, ada code, ada generic gitu kan. Kemudian saya punya satu service, ini service di level aplikasi ya. Ada ini get all, get by code. Oke. Sorry, saya agak kesusahan jelasinnya. Oke, tadi di sini kan ada templates code. Template itu tadi dia ngejalanin get all. Ini get all. Template code itu ngejalanin get by code. Ini get by code. Terus generate itu ngejalanin service yang ngejalanin library yang berbeda, generate. Ya. Nah, sebelum saya bikin aplikasi ini, sebenarnya saya bikin beberapa tes kecil-kecilan. Itu. Ini pakai Gherkin yang tadi ya. Saya pengen ngemastiin bahwa list template itu benar-benar akan memberikan template yang ada di dalam database. Jadi saya ngomong kayak gini. Saya akan pakai get all. Saya akan dapetin hasilnya. Tidak boleh error. Terus tidak boleh panjangnya 0. Jadi karena saya sudah punya template-nya di dalam database, tidak boleh isinya 0. Gitu. Tidak boleh nggak ada isinya. Nah, ini saya lakukan kayak gini dulu, baru kemudian saya akan coding di dalam template-nya. Nah, ini untuk apa sih kayak gini nih? Ini sepintas kayak ngerepotin gitu. Kenapa saya harus dites? Kenapa saya ada untuk coding lagi untuk ngetes apakah coding kita jalan atau enggak? Ini untuk ensure quality. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mengubah bagian template.go-nya, jangan sampai spek yang sudah teman-teman bikin di sini ini breaking. Bagaimana memastikannya? Pakai tes. Nah, untuk ngejalanin tes ini, sayangnya teman-teman harus jalanin database-nya harus jalan dulu. Nah, ya ini karena kayak gitu berarti kita ngomongin integration test ya. Kalau yang generator tadi sebenarnya kita nggak butuh database. Oke, ini kita nggak butuh database. Kita benar-benar kayak punya data, punya template, kemudian generate hasilnya harusnya kayak gitu. Ya, kalau generatednya nggak sama dengan expectednya gini, terus hasil generatednya nggak sama, maka itu bukan yang kita inginkan gitu kan. Nah, untuk ngejalanin ini, saya punya dua script. Satunya test.sh, satunya Docker Compose YAML. Untuk testing ini, kebetulan saya cuma butuh MySQL. Saya nggak butuh Nginx. Karena saya hanya pengen ngelihat apakah generator test dan template test tadi berjalan dengan baik atau enggak. Karena mereka cuma depend ke MySQL, maka di sini saya juga ngomong, oh berarti saya cuma butuh MySQL. Oke. Terus, ya ini untuk migrasi. Kebetulan di sini saya kasih isi beberapa database gitu. Oke. Terus saya pengen supaya ini nggak bentrok. Kebetulan saya punya beberapa image MySQL ya, yang running di 3306. Saya tidak pengen waktu nanti mereka jalan bentrok gitu ya, sehingga saya expose ini di 3307. Oke. Terus ini nama database access-nya kayak gini. Kemudian di dalam test.sh yang saya lakukan adalah pertama, saya akan lakukan Docker Compose down. Ini kalau misalnya Docker Compose-nya nggak running nggak apa-apa, dia nggak akan error gitu ya. Jadi pertama saya down-kan dulu, kemudian saya up. Gitu. Kalau image-nya saya buat ulang, ini sebenarnya nggak perlu. Oke, image-nya saya buat, jadi Docker Compose-nya ini sudah running.
Jadi setelah MySQL-nya running di port 3307, yang saya lakukan adalah saya nunggu sampai MySQL-nya benar-benar run. Jadi ini kita perintahkan untuk run ya. Kita perintahkan MySQL-nya untuk run. Tapi apakah benar-benar run kita nggak tahu. Untuk tahunya gimana? Saya pakai Docker exec. Nah, saya lakuin query ini. Kalau query-nya ini error, berarti kan belum running ya. Ini kan cuma use DB gitu. Kalau ini aja nggak bisa, berarti belum running. Dia akan error. Dia akan ulang setiap 1 detik gitu ya. Sampai pada akhirnya dia running beneran. Oke, setelah itu saya baru mulai melakukan testing. Saya set environment variable-nya, user password bla bla bla. Ini 3307 ya, karena saya ngaksesnya via host. Jadi program Go-nya sendiri itu running di host. Kemudian ini saya kasih juga markdown uptime 50. Ini kalau misalnya kebetulan nanti saya running di production, terus servernya belum running, aplikasinya sendiri harus bisa nunggu. Ini kan kebetulan saya bikin script ini. Tapi kalau nggak ada script ini, dia tetap harus nunggu. Oke. Kemudian saya jalanin perintah go test. Ini kalau teman-teman pakai JavaScript, biasanya pakai Jest ya. Kalau di Laravel ada ya, ada tesnya juga kalau nggak salah ya. Ada yang pakai PHP unit. Oke, setelah itu selesai, saya akan lakukan Docker Compose down. Mungkin kita bisa coba testing. Oke, saya masuk ke dalam folder ini, apa namanya ini? API. Oh, sudah di folder API ternyata. Nah, ini saya tinggal lakukan test.sh. Nanti akan coba untuk running. Ini script yang tadi nunggu ya. Nah, dia nunggu. Sampai dia benar-benar running. Oke, dia sudah running. Dia sekarang start testing. Yang ini. Oke. Ya, ini oke. Nggak pas tes kita. Nah, kita bisa yakin bahwa minimal di level service aplikasi kita ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu salah satu trik untuk menjaga supaya software kita tetap kualitasnya bagus gitu ya. Walaupun tadi tesnya sebenarnya nggak yang bagus-bagus amat sih, cuman minimal ada lah. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, ini tadi ya enggak. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau bentar aja ya. Nanti setelah presentasi teman-teman boleh tanya, boleh discuss. Selain tes, ini ada lagi yang namanya deploy. Jadi setelah kita bisa tes, kita bisa loh kayak ngedeploy pakai Docker Compose. Nah, kebetulan di sini saya punya beberapa stack yang saya pakai. Ada Bodywork. Bodyworks ini CI/CD. Jadi ini kita masuk ke langkah kedua sebenarnya. Ini adalah satu layanan CI/CD. Apa sih CI/CD itu? CI itu continuous integration, CD itu continuous deployment. Gitu ya. Nah, ini kita pada dasarnya itu bisa ngomong, setiap kali kita push, lakukan beberapa hal. Itu kita bisa lakukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini, nah ini ada beberapa hal yang akan dilakukannya. Full origin master, bla bla bla. Nanti kita akan bahas ini. Oke. Kalau teman-teman nggak mau pakai yang Bodyworks, ini nggak apa-apa. GitHub itu sebenarnya punya sendiri. Jadi kalau teman-teman pakai GitHub itu punya yang namanya GitHub Action. Nah ini. Bitbucket juga punya, Bitbucket Pipeline. Dulu di kantor pernah pakai Bitbucket gitu ya. Pakai Bitbucket Pipeline, sintaksnya YAML. Terus GitLab itu juga punya. GitLab Action. GitLab CI. Kalau nggak salah namanya GitLab CI. Oke. Itu juga punya. Jadi cuman di sini saya lebih memilih tadi, kenapa? Karena kayak dia itu bisa running di Bitbucket, bisa running di GitHub, bisa running di GitLab gitu ya. Jadi saya mikir kalau misalnya nanti suatu saat saya mau pindah ke Git hosting yang lain, ini masih bisa jalan gitu.
Terus deployment mesinnya saya pakai Vultr. Tuh. Vultr ini benar-benar kayak VM gitu ya. Ini dia cukup barebone lah gitu. Jadi teman-teman bisa pakai, teman-teman bisa bikin kayak VM sendiri. Saya buka robot. Oke, diakui ya, saya buka robot. Oke, ya ini servernya saya kasih nama Isekai. Nah ini bisa bikin VM sendiri. Caranya gimana? Lupa saya caranya gimana. Pokoknya bisa. Oh, ini plus. Deploy ini server. Nah itu teman-teman bisa pilih mau deploy di mana. Ini kebetulan waktu saya deploy saya pakai VPN kantor. Jadi akhirnya dapat yang Tokyo. Tapi ada yang Singapura juga. Indonesia belum ada dan kayak ini belum dipajakin. AWS katanya udah dipajakin. Oke. Ini bayar sih. Oke. Terus apalagi ya? Stack yang saya pakai satunya itu aja kayaknya. Nah, source code-nya teman-teman nanti bisa lihat. Dan slide ini nanti saya share juga ya. Oke. Biasanya CI/CD itu isinya kayak gini. Running testnya. Jadi memastikan bahwa aplikasi kita ini kualitinya bagus. Minimal sesuai dengan yang ada di spek. Kemudian nge-build Docker image, nge-publish Docker image-nya ke registry. Sorry, bukan nge-publish, nge-push lebih tepatnya. Karena belum tentu ke yang public ya. Kayak misalnya GitHub itu dia punya image registry sendiri. Kemudian terakhir deploy. Nah, biasanya step-stepnya seperti ini. Ini kalau misalnya pakai Kubase, stepnya sama juga. Run, build, publish, deploy. Gitu. Kebetulan saya nggak mau publish image. Itu kenapa nggak mau? Ya nggak mau aja gitu ya. Oke. Jadi nggak usah. Saya akan pakai run test, kemudian build Docker images, kemudian deploy. Oke. CI/CD-nya terdiri dari kayak gini. Pertama saya akan di server saya akan melakukan git pull origin master. Oke, saya akan tunjukin. Ini salah satu yang saya suka juga dari Buddy. Sebenarnya ini bisa diekspor ke YAML ya. Cuman ini enak gitu loh, kayak interface-nya tuh unyu gitu. Kalian nggak perlu main sama YAML. YAML itu kalau salah indentasi atau salah line ending gitu, itu nyarinya susah. Jadi ini kita bisa langsung nulis aja. Ini benar-benar kayak ya sudah, ini hostname-nya apa, loginnya apa. Authentication mode ini bisa milih. Kalau mau aman mestinya pakai yang SSH atau pakai REST API ini ya. Cuman saya udahlah nggak aman nggak apa-apa. Ini sebagai root mestinya nggak bagus, cuman ya sudahlah. Nah, saya akan lakukan pull origin master di folder ini. Oke. Kemudian setelah saya lakukan pull, saya akan lakukan execute test.sh. Ini ngapain? Ini CTAPI test.sh. Ngelakuin yang tadi ya, yang memastikan bahwa semua kapabilitas dari aplikasi kita itu berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir saya lakukan docker compose up -d. Kenapa -d? Ya, biar ini nggak ribut di sini. -d kan dia running di background gitu. Oke. Nah saya lakukan kayak gitu. Kayak -rm ini apa? Ini untuk menghapus image, remove image. Tuh, supaya nanti image-nya tuh nggak apa ya, jaga-jaga aja biar dia nggak pakai image yang lama. Jadi sekedar seperti itu. Kalau teman-teman pakai GitLab atau Bitbucket atau GitHub, jadi di bawah mereka, ini kurang lebih isinya sama juga. Cuman mereka formatnya pakai YAML. Oke. Ya. Maka untuk deploy, ya ini tadi perintah-perintahnya ya. Ini saya sekedar lakukan push. Jadi misalnya saya di sini tadi, saya buka satu file index YAML. Sorry, lupa. Oh ini static content. Kemudian di sini ada index HTML. Oke. Ini juga karena saya termasuk orang lama.
maka saya pakai jQuery. Oke, misalnya gini, saya pengen ini huruf besar, ini huruf besar. Oke, sorry. Ini juga huruf besar. Oke, pindah lagi ke atas. It status. It add dot minus a. It commit. Ini nggak apa-apa, deploy langsung ke master ya, karena yang nge-deploy juga cuma saya doang. Fix paragraf. It push minus u origin. Nah, ingat ya, perubahannya tadi ngapain? Saya ubah welcome to our glorified website-nya jadi huruf besar. Oke. Waktu saya lakukan push, apa yang terjadi? Si body, ini dia akan otomatis nge-run. Apa yang di-run? Ini. Dia nge-prepare environment dulu. Kita bisa buka. Ups, sebaiknya tidak dibuka. Ada secretnya. Kemudian, udah pas. Cepat sekali. Dia lakukan tes, dan dia lakukan compose up. Nah, ini kebetulan, ini sebenarnya yang running kan di server saya ya. Nah, kebetulan servernya cepat. Nah, ini kalau misalnya teman-teman refresh lagi, mestinya bagian ini dia akan jadi huruf besar. Loh, belum up dia. Loh, malah mati. Oke, mungkin prosesnya belum kelar. Kenapa tadi sudah kelar? Iya. Wah, ini ada yang nggak beres nih kayaknya. Nah, ini dia. Nah, ya itu tadi nggak enaknya pakai Docker Compose ya. Kalau pakai Kube ada pola yang namanya green blue apa gitu ya. Jadi nggak yang down kayak tadi itu. Oke. Ini bahkan API-nya belum nyala nih, masih kosong. Saya harus refresh beberapa kali lagi mungkin. Tapi teman-teman bisa lihat bahwa ini sudah berubah jadi huruf besar. Jadi kira-kira kayak gitu. Begitu teman-teman langsung push, itu langsung dia akan deploy. Oke. Nah, ini baru up API-nya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini materinya udah kelar. Mungkin ada satu bonus. Ini kemarin Mas Ria sempat ngangkat isi ini ya. Development inside container itu mungkin. Jadi maksudnya apa? Kalau yang tadi saya lakukan, saya development-nya itu di WSL ya, di komputer saya. Nah, sementara di dalam beberapa kasus itu ada orang yang develop-nya itu benar-benar di dalam kontainer gitu. Jadi kayak VS Code-nya itu juga di dalam kontainer gitu. Ini mungkin nggak? Mungkin. Gitu. Cuman ada pro dan kontra di situ ya. Saya nggak terlalu pro atau kontra di sini. Cuman pro-nya apa? Pro-nya adalah ini langsung jadi kayak satu gitu ya. Teman-teman punya satu image yang bisa di-share ke satu tim. Kemudian nggak usah bingung lagi esensi VS Code-nya apa, gimana itu nggak usah bingung lagi karena sudah langsung pre-install gitu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau ada error di sini, debugnya susah. Terus kayaknya tadi saya sempat lihat dikit, itu ada beberapa hal yang masih kurang stabil ya. Beberapa plugin kayaknya masih belum 100% disupport. Jadi kayak dia ngomongnya itu support most plugin. Hampir semua plugin disupport, tapi nggak semuanya. Nah, itu agak menyeramkan. Jadi, mungkin teman-teman kalau misalnya pengen coba, silahkan. Cuman kalau saya sementara nggak dulu. Gitu. Saya akan pakai yang agak ribet, tapi debugnya lebih gampang. Jadi kalau informasinya bisa bermasalah, saya bisa benerin. Oke. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa, kalau teman-teman belum gabung ke komunitas Facebook kita, boleh gabung. Tuh, ini ada komunitas
Malang Cloud gitu. Ini Malang Cloud ya, belakangnya Malang Cloud gitu. Kalau nggak salah Cloud Malang ada sendiri, cuman itu punya pemerintah atau gimana gitu loh. Jadi jangan salah. Pokoknya ini ada awan-awan gini. Oke, kayaknya itu dari saya. Ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Kalau ada silakan tanya. Oke, ada beberapa pertanyaan nih. Oke, saya akan coba bacain ya. Saya pernah pakai Prometheus. Mekanisme rollback with Docker Compose bisakah? Tadi ini yang tanya Mas Alam ya. Ini maksudnya yang di rollback apanya, Mas? Itu yang di rollback image-nya, Pak. Image. Oh, image-nya. Oke, ini tergantung sih. Kayaknya bisa pakai reverb. Kalau ngomongnya masalah yang deployment-nya pakai cara saya tadi ya, yang pakai pakai ini, pakai Git. Ini kan sebenarnya kita bisa lakukan reverb. Waktu kita lakukan reverb, itu kan dia bisa balik ke stage sebelumnya. Gitu. Terus kita push lagi. Itu kayaknya bisa. Oke. Terus ada apa lagi tadi? Silakan yang ingin bertanya. Best practice untuk aplikasi yang bukan dikompil, contoh PHP, jangan dihina. Ya, nggak dihina. Sebaiknya dimasukkan ke dalam kontainer dulu atau pakai bind volume melalui Docker Compose. Kalau aplikasinya, ini biasanya dimasukin ke kontainer dulu. Ya, biasanya dimasukin di kontainer dulu. Di Kata juga, kita punya beberapa aplikasi yang pakai Node.js, item. Itu kita masukin ke kontainernya. Itu karena apa? Karena asumsinya source code ini nggak berubah, gitu kan. Kalau yang di bind ke volume, itu asumsinya dia bisa berubah. Misalnya kayak MySQL ya. MySQL kan datanya bisa terupdate. Nah, itu saya cenderung pakai volumes. Kalau dibutuhkan, cuma dalam kasus tadi nggak dibutuhkan, jadi nggak. Kayak gitu. Oke, ini mending dimasukin. Parameter links dalam file Docker Compose fungsinya buat apa ya? Parameter links dalam file Docker Compose. Tadi ada nggak? Atau di tempat lain? Ada, Pak. Ada. Bentar, saya buka lagi. Lupa deh. Oh, yang di sini saya nggak kasih ya. Tapi kalau nggak salah emang ada. Links itu untuk ngehubungin ke kontainer lain. Dan kayaknya itu agak deprecated. Coba deh, saya pakai ini. Yes, itu Docker Compose 2. Ya, itu deprecated ya kayaknya di sini. Legacy. Nah, kayaknya dari deprecate juga saya. Deprecated Yang ketiga sudah pakai network kan? Oh iya. Iya. Oke. Ya, links itu buat konekin antar kontainer dan dia sekarang udah deprecate sih. Karena sudah deprecate, kita mau bahas nggak? Oke, mungkin sambil teman-teman yang lain mungkin kalau nemu boleh di-share. Ini saya ini dia. Unsupported. Nah, ya kayak gini sih. Ini hampir kayak ya untuk ngonekin sama image lainnya. Dan kita sekarang udah pakai network tadi kata Mas Rehan ya. Iya kayak gini. Dan sebaiknya tidak usah dipakai lagi. Ini sudah nggak supported ya. Legacy feature of Docker. It may eventually be removed. So, kalau teman-teman bikin baru sebaiknya nggak pakai fitur itu. Oke. Saya balik lagi ke sini. Parameter links, oke. Itu kamu tanya apa ngetes, Bang? Oh enggak, ini Akbar yang lain, Mas. Iya. Iya, salah aku. Oke, sambil dijawab sama Mas Andi. Thank you, ada Mas Andi ternyata. Mekanisme rollback gimana ya?
Oke, kalau rollback yang kayak tadi saya omongin itu kan tinggal di revert aja. Cuman eh, biasanya rollback ini dari sisi aplikasi sih. Pernah juga kejadian salah deploy gitu ya. Yaitu yang dibenerin aplikasinya, tapi tag-nya tetap nambah. Kebetulan kalau di tempat kita, kalau di oke. Ini nggak ngomongin yang Docker Hub ya, nggak ngomongin yang Docker Compose ya. Kalau teman-teman lihat yang hubdocker.com, oke, ini pakai image yang beneran ada aja, MySQL misalnya. Dan teman-teman lihat di sini biasanya ada teks, gitu. Ini ada teksnya lah, gitu. Bisa pakai titik, bisa pakai apa. Nah sebenarnya di beberapa CI/CD yang ada, itu teman-teman bisa specify tag image-nya. Misalnya pakai apa ya? Kalau Git itu kan ada Git text nm text, pokoknya Git text kayak gini. Itu di specify di waktu kita nge-build itu bisa. Jadi misalnya kayak saya mau pakai, saya waktu push saya pakai tag tertentu, maka nanti waktu jadi image itu tagnya ngikut gitu, bisa. Atau bisa juga nggak pakai tag tapi pakai commit hash. Jadi waktu teman-teman commit itu sebenarnya kan ada hashnya. Itu. Jadi kalau misalnya aku coba tunjukin repository apapun lah, gitu misalnya ini tadi. Waktu teman-teman lihat di bagian kok nggak ada? Nah, ini nih. Ini ada apa namanya? Ada commit hash-nya kan. Commit hash ini juga bisa dipakai untuk nge-specify apa namanya? Tag image-nya. Jadi kalau misalnya pengen rollback ya tinggal apa namanya? Kita push ulang, tapi aplikasinya itu dalam keadaan revert gitu. Jadi kayak kita revert, kemudian kita push ulang dengan commit hash yang berbeda, gitu. Atau dengan tag yang berbeda, nah, itu bisa. Atau memang dari deployment yang diturunin, image-nya jangan pakai yang ini, tapi pakai yang bawah, itu bisa juga. Gitu. Ada banyak cara gitu. Oke. Terus apalagi tanya Mas, biasanya kalau di Bapak itu manage server Docker-nya seperti apa? Saya pernah ada satu server dev yang dipakai beberapa tim. Kalau mau coba-coba Docker, yang terjadi di server tersebut ada banyak kontainer yang nggak tahu ini punyanya siapa dan pakai port sangat random. Ini kebetulan saya nggak ngalamin sih. Karena Docker-nya cuma saya pakai di mana ini? Di lokal komputer. Itu. Terus kalau misalnya projectnya beda, mungkin Docker Compose-nya juga beda gitu. Terus setelah pakai saya downin lagi. Tapi kalau misalnya di setup di load kemudian diakses bareng-bareng gitu, itu kalau di tempat kita di Kata itu kita pakai apa namanya, ada pakai UB gitu ya. Terus disetting sama Mas Akbar gitu. Kemudian mereka pakai kayak semacam apa ya, ada environment-nya lah. Jadi kayak ini MySQL environment-nya apa, ini apa gitu. Dan itu nanti biasanya kalau kayak gitu nanti kita develop di lokal tapi nembak ke environment yang ada di sana, itu bisa juga. Kalau dari pengalaman Pak Go, ada gak sih kendala yang dialami ketika pakai Docker yang bikin pusing? Terus waktu itu cara solve-nya gimana? Oh ada. Yang paling susah adalah kalau network-nya bermasalah atau kalau ternyata service-nya nggak jalan. Makanya tadi saya ngomong kalau misalnya kita pakai Docker, ada baiknya kita pakai yang ini. Ini penyelamat banget deh. Misalnya tadi saya running Docker Compose Up gini. Ini deh. Saya pengen tahu apakah si API ini benar-benar bisa connect ke MySQL. Misalnya, kok diakses nggak bisa ya? Kok
Kalau ada error, MySQL-nya nggak bisa diakses gitu. Maka saya bisa masuk. Oke. Kebetulan nama image-nya tadi ini ST-Alchemist API. Nah, saya akan pakai Docker exec -it, kemudian nama image-nya. Kemudian saya akan coba running bintas di situ. Nah, ini saya masuk ke situ. Di sini saya bisa melakukan apapun. Misalnya saya ingin lihat, tadi compile-nya berhasil nggak? App-nya ada nggak? Ini telnet ada nggak? Oh, nggak ada. Nah, ini saya bisa misalnya apt get install telnet. Terus saya lakukan macam-macam gitu. Itu bisa. Jadi ini bisa kita pakai untuk ngetes. Misalnya gini, ada juga masalah waktu itu saya salah ngeset environment variable. Nah, ini agak saksi menurut saya ya. Ini pakai sama dengan kan. Waktu itu saya pakai .2. Nyarinya kan susah. Yang lainnya .2 nggak masalah. Ini pakai .2 nggak menyalahi kaidah YAML juga kan. Gitu. Tapi kok nggak jalan gitu. Maka saya coba dengan hijau dulu. Gitu. MySQL berarti user. Bener nggak? Sorry, salah. Ini. Kok nggak ada? MySQL user ya? MySQL user, harusnya bisa. Oh iya nggak ada karena saya tadi runningnya pakai. Bentar deh, kenapa nggak ada? Ini tadi, sorry karena saya salah kontainer ya. Saya kan tadi ada di API, yang ada ini. MySQL connection string. echo $MySQL connection string. Nah ini, dapatkan. Kemarin ada masalah juga. Waktu saya echo begini, ini ternyata ada tanda petiknya. Terus nggak jalan. Gitu. Ini kenapa ya? Kok environment-nya udah bener. Kenapa kok nggak jalan? Ternyata waktu saya echo gini, ini kemudian ternyata ada kelebihan tanda petik di sini. Nah ini juga cukup susah ngedebugnya kalau kita nggak masuk ke dalam kontainernya. Oke. Jadi kayak gitu. Itu yang pernah saya lakukan. Setauku nggak ada rollback ya. Nggak tahu mungkin teman-temannya sering pakai tahu. Oke. Iya, emang nggak ada sih kalau di Docker Compose. Itu tadi kalau misalnya image-nya diganti. Halo Mas, ini saya berkata. Apa kabar Akbar? Kalau kontainer setahu aku nggak ada rollback juga. Katanya malah deploy baru. Iya benar. Adanya deploy baru tadi. Rollback di sini mungkin maksudnya rollback image versi sebelumnya. Oke, ya. Sorry keluar tadi. Untuk mekanisme rollback di Docker Compose gimana ya? Oke. Iya, tadi kita nggak bisa rollback sebenarnya. Yang kita lakukan adalah image-nya tag-nya dinaikin atau misalnya kalau misalnya pakai Docker Compose ya, di bagian image itu diturunin tag-nya. Yang mau di rollback ini Docker image tag versionnya ya. Mohon maaf, bisa minta tolong tanya apakah webinar ini ada rekamannya? Ada ya kayaknya ya Mas Rehan ya. Oh masih bermasalah. Oke. Semoga meetup berikutnya aman. Oke, nggak apa-apa. Nanti slide-nya saya share. Terus teman-teman bisa discuss di dalam situ. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, terus teman-teman mau tanya, silakan. Nanti kita bakal jawab bareng-bareng. Gitu. Iya betul Akbar Ibnu. Kebetulan saya rekam sekarang. Mantap. Nanti di-share Mas Saifuddin ya. Kalau ada crash di new service, terus mau rollback di image sebelumnya gimana? Perspektifnya seperti apa? Ya kayak yang tadi disampaikan sih. Kalau misalnya ada crash, ya antara tag-nya kita naikin, atau di Docker Compose-nya tag-nya kita turunin gitu. Oke, nanti di-upload zip, bagus. Nanti saya rekam satu layar. Oke, apakah ada quality dari sebuah Docker image? Mengingat kemarin ada kasus Docker image yang secara sembunyi-sembunyi memasang cryptocurrency mining script di dalam Docker image.
Ngecek gitu ya. Apakah Docker si Dockernya itu baik-baik aja gitu ya. Nggak ada spyware-nya, nggak ada bloatware-nya gitu ya. Oke, ini saya nggak tahu. Oke, teman-teman yang lain bisa Aduh, jawab. Ya, mau nambahin boleh? boleh silakan Mas Andi. Ini aku ada pakai ini sih, contohnya kalau di GCR ya, jadi Google Cloud platform itu di GCP itu kan ada GCR. Heeh. Nah itu kita ada vulnerability check gitu. Aku share screen bentar deh biar kalian. Oh, boleh, Sorry boleh. ya, tak take over bentar ya. Boleh. Susah jelasinnya soalnya, mending aku share aja. Ini projectnya Traveloka sih, cuman udah aku set ke Windows yang ini, which is nggak ada apalah aneh-aneh. Jadi misalnya kita punya image kayak gini, nah di sini langsung kelihatan vulnerabilities gitu ada apa aja gitu. Nah di sini bisa kelihatan. Jadi kayak kemarin sempat ada error kan ini lumayan krusial ya. Kemarin tuh sempat ada yang heartbleed atau apa itu ya. Iya. Nah itu ketahuan di sini langsung. Oh. Ini salah satu image yang aku punya yang udah nggak dipakai. That's why kenapa banyak sekali critical errornya di sini. Jadi security breach itu bakal ke detect semua di sini. Itu sih. Nah ini fitur ini adanya di GCR masalahnya. Nah mungkin bisa ke teman-teman yang lain mungkin bisa di-share juga kalau misalkan ada yang tahu mungkin ada open source atau apa gitu bakal menarik sih. Karena kan ya ini kan ini banget ya. Cloud dependent banget. Iya. Ada itu open source-nya. Nah itu apa Mas? Itu Trify, TRIFY. Aku share di itu aja. Chat. Monggo, mantap. Trify. Oke. Oke. Itu udah apa sih 2.0 lisensinya? Buat dipakai. Ini misalnya gimana ya? Oh ya, ini binary aja itu. Aku udah pakai di pipeline yang sekarang itu di Bukalapak. Jadi nggak perlu scan GCR itu, jadi langsung ketahuan sebelum push. Sebelum push malah ya? Iya. Wih. Oh, bahkan bisa gini ya? Iya, emang goalsnya kan kayak gitu. Nah ini menarik ini. Ini perlu tak tambahin juga kayak. Enggak sih, aku cuman iya. Oke. Thank you Mas Lutfi. Ini menarik ini. Jadi langsung tahu gitu ya, langsung tahu. Iya, nggak perlu lihat konsol. Langsung kayak gini ya? Iya, hasilnya gitu. Dan bisa disesuaikan platformnya. Kalau di GitLab bisa output GitLab. Oke. Ini kabar gembira ini. Kulit manggis atau ekstraknya. Oke. Tanya dong yang Trify tadi. Iya. Itu kalau misal ada isu di security-nya, itu bakal nge-halt CI/CD-nya atau enggak ya? Itu bisa di-halt. Oh, nice. Jadi return exit 1. Oke. Ini di brush berarti ya, kayak if Trify image bla bla bla. Terus pokoknya pakai brush script ya Mas Lutfi ya. Iya. Oke. Iya. Oke. Asik ini. Sekali Lin. Sekali senai. Oke. Terus ada apa lagi ini pertanyaan-pertanyaan yang lain? Oke, ini ada rollback config. Bentar. Aku nggak tahu sih sebenarnya ini. Oh bisa, bentar ini rollback-nya gimana ya? Mas Akbar mungkin mau share ini rollback-nya gimana? Enggak sih, itu aku tadi pas nanya aku langsung nyari aja.
ketemu aja. Jadi sih itu kayaknya lebih kayak ke pencegahan, kalau nggak kan emang ada fail dia langsung rollback ke yang sebelumnya gitu. Oh, satu build Gitu. sebelumnya. Nggak kayak kalau Kube kan rollbacknya harus manual kan, kalau di dia tuh bisa diatur kalau fail langsung rollback kayak gitu. Oh, waktu di mungkin kayak di Banner Aku Action ini. sendiri belum coba sih, cuman tadi nemu ini. Oke. Di versi 3. Sip. Oke, ini menarik. Untuk deployment apakah zero downtime? Enggak, Mas. Tadi kita lihat minyak saya tadi down ya. Kalau mau yang zero downtime, ini aku tahunya langsung Kube sih. Kube soalnya memang ada mekanisme, aku tunjukin deh. Fox Twitter. Ini bukunya juga udah aku share di grup ya. Jadi kalau teman-teman mau baca bisa juga. Kok nggak ada? Oke, kalau nggak salah di bagian segi foundational, ini bukan. Coba cari yang ada kata-kata green blue. Nggak ada. Green aja. Ini blue green deployment. Kalau Kube itu dia ada mekanisme khusus. Sorry, aku kok nggak bisa nemuin ya. Rolling update. Iya, ada rolling update, ada macam-macam gitu. Nah ini kayak gini. Ini ada beberapa skema yang bisa dipakai kalau di Kube. Ini yang apa ini? Ini yang rolling update ya. Yang rolling update itu kayak sebenarnya ada yang rolling update, ada yang blue green, ada yang fix. Ini ntar apa gak lupa. Ini kemarin bacanya agak keburu-buru. Kayaknya sepintas kemarin aku lihat kayak yang paling oke itu yang blue green gitu. Jadi kayak ini di start dulu, tapi nunggu. Jadi maksudnya servisnya masih masuk yang ke yang biru ini. Tapi yang hijau ini udah start. Terus yang kalau udah start semua, yang biru ini dihilangin, plug gitu. Terus langsung ini aja jalannya yang kayak yang hijau gitu. Jadi ini cukup seamless sih. Kalau yang satunya yang rolling update itu kalau nggak salah gantian gitu. Bukan gantian. Maksudnya bisa terjadi kayak gini. Birunya nyala, hijaunya juga nyala. Ini cukup mengeri karena nanti ada yang masuk ke biru, ada yang masuk ke hijau. Gitu. Jadi ada beberapa yang masih pakai servis lama, ada yang pakai servis baru pada waktu yang sama. Dan ini kalau aku bilang agak mengerikan sih. Cuman nggak tahu, mestinya ada risk sendiri. Kenapa kok mereka punya mekanisme yang kayak gini? Yang pasti ini resource-nya mungkin lebih hemat mungkin ya. Kalau yang tadi ini resource-nya lebih gede kan. Kayak ada satu waktu di mana kita harus running 6 pot. Gitu. Kayak gitu. Ini yang blue green tadi. Oke. Kalau yang Docker Compose tadi itu benar-benar down dulu, baru up lagi, sehingga pasti ada zero downtime. Pasti ada downtime-nya, bukan zero downtime. Pasti ada downtime. Kalau tidak, bagaimana solusinya? Kalau tidak, pakai Kube. Benar ya? Ya, pakai Kube. Oke, tapi paling minimum ada sedikit disruption karena ada switching pot. Ya, kalau pakai base Alpine pas di replace SH, Docker exec, container. Ya benar. Ini boleh juga, Mas. Kalau misalnya beberapa image itu nggak ada bin busnya, adanya SH. Progressive rollout bisa zero downtime. Aku nggak tahu. Oke. Bisa masuk CI/CD nih. Oke, ya benar tadi bisa masuk. Nanti kita pakai itu. Lihat manual. Oke. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang mau ditanyain atau didiskusiin. Seru kayaknya ya. Aku baru tahu yang Trivi tadi.
Ada? Di kampus sekarang Docker diajarin nggak? Mumpung ada Pak Subhi. Iya, Pak Subi gimana? Dokernya sudah diajarin belum di kampus? Mau dijawab Pak Subi. Ya teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain? Jangan lupa. Yang defensif komplit tapi cost-nya boros. Oke. Ada lagi? Oke, belum ada ya. Teman-teman bisa open discussion di sini ya. Tanya aja, nanti kita akan keroyokan jawab bareng gitu ya. Atau kalau nggak bisa jawab ya akan ngentut di sini selamanya sampai ada yang bisa jawab. Kalau nggak ada, mungkin urusan internal jangan dibahas di sini. Kalau nggak ada, mungkin saya pengen nunjukin lagi roadmap kita ya. Roadmap kita kemarin, nah ini, kita masih ada di awal perjalanan. Jadi kita masih sampai sejauh ini bahas containerization. Tadi CI/CD-nya kita ngintip doang. Dan itu tadi kayaknya CI/CD-nya juga nggak proper, itu project pribadi. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih proper, datang di meetup berikutnya ya. Meetup berikutnya kita akan bahas CI/CD. Pembicaranya siapa? Ya nanti kita discuss lagi. Oke. Nah, kita pakai CI/CD. Mas Leon mau pakai Argo nggak? Terus berikutnya lagi baru kita akan masuk ke Kube dan ini Helm. Helm ini kayak apa ya? Kayak templating gitu. Jadi deploy-nya nanti kalau ke environment yang berbeda-beda itu bisa nggak susah gitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kayaknya saya akhirin dulu. Mas Leon, Mas Akbar, teman-teman yang lain ada yang mau ditambahin? Keren Pak, keren. Terima kasih banyak sudah sharing-sharing. Oke, terima kasih. Thank you. Thank you juga Mas Andi. Oke, dan bantu jawab tadi Mas Lucy juga. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya. Kita ketemu lagi di alam digital bulan depan gitu ya. Kalau pandeminya udah berakhir, kita ketemu lagi di mana? Debros. Oke, sampai ketemu. See you. Thank you semuanya. Bye-bye. Terima kasih semuanya.